Ini dinilai semua nih ya anak-anak ya. Tangan, ya silakan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan berkatilah kami akan belajar. Dalam nama Bapa kami yang ada di surga, memuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, ada silakan siapkan buku, pulpen. Ayo. Ayo siapkan. Ya. Mana bukunya mana? Ya, bukunya. Ayo. Ya, siap dulu. Baik, sebelumnya ibu absensi dulu ya. Andres hadir. Baik, terima kasih. Andres Julio. Oke, terima kasih. Aurelia. Terima kasih. Destriana. Oke, udah sehat Destriana? Oke, terima kasih. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar P5. Apa itu P5? Pernah dengar P5? Tidak, tapi kita sudah sering kali melaksanakan P5 walaupun tidak setiap hari ya. Minimal dalam satu minggu itu kita melaksanakan P5. Anak-anak tahu itu singkatan dari P5? P5, P. Nah, P5 itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi P5 ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Apa saja tadi dimensi Pancasila? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua apa lagi? Berkebinekaan global. Ya. Yang ketiga apa? Semangat gotong royong. Apa lagi? Mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ayo kita nyanyikan dulu. Semangat P5, silakan berdiri. Ayo siap ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan semuanya. Profil Pancasila itu mau membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena kita ini adalah negara Indonesia, landasan negara Indonesia adalah Pancasila. Tertinggi itu Pancasila, itu yang mau kita junjung, semangat nilai-nilai Pancasila. Yang pertama melalui tadi beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Hari ini ibu mau mengajak kalian P5-nya itu tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Silakan. Tema hari ini yang mau kita bahas tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topik sekolahku bersih dan sehat. Anak-anak, apakah sekolah kita sudah bersih? Sudah sehat lingkungannya? Nah, mari kita lihat seperti apa nanti yang akan kita lakukan terkait tugas-tugas kita untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah kita. Nah, anak-anak, coba lihat di depan. Gaya hidup berkelanjutan itu
melaksanakan tindakan dengan sadar bahwa kita ini hidup dengan alam, tinggal juga dengan alam. Jadi manusia itu tidak hanya tinggal untuk dirinya sendiri, tapi manusia juga hidup berdampingan dengan alam. Apa saja? Pohon, ya pohon, tumbuhan, hewan, ya. Nah itu kita semua saling bergantung. Kalau manusia tanpa tumbuhan bisa hidup, binatang tanpa tumbuhan, tanpa manusia bisa hidup. Nah, maka pentingnya bagi kita untuk merawat alam sebagai tempat kita atau cara kita untuk bertahan hidup. Maka kita perlu menjaga alam ini dengan baik, memelihara alam dengan baik. Maka Ibu mengambil topik hari ini tentang lingkungan, bagaimana sekolah ini selalu sehat dan bersih. Coba anak-anak lihat ya. Anak-anak silakan lihat di depan. Halo, lihat ya. Nah, tadi tema gaya hidup berkelanjutan itu tujuannya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, supaya kita sadar harus senantiasa menjaga dan merawat alam, supaya kita bisa hidup dengan nyaman, aman, damai, dan bisa hidup dengan berkelanjutan, dengan sejahtera juga ya. Nah, bagaimana cara menerapkan gaya hidup berkelanjutan ini anak-anak? Tentunya harus dengan menerapkan perilaku hidup yang sehat. Apalagi? Nah, supaya lingkungan kita tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Di sekolah misalnya, anak-anak membawa bekal makanan untuk mengurangi sampah plastik. Nah, meminimalisir limbah. Lalu juga memilih sampah di sekolah dan bisa mengolahnya secara terpisah. Selama ini bagaimana kalian menggunakan sampah-sampah setelah jajan minuman atau makanan-makanan di kantin, di warung? Apakah sudah dibuang di tempatnya? Yakin? Apakah dicampur sampah yang basah, sampah yang kering? Dicampur ya, berarti belum memahami. Baik anak-anak, mari kita melanjutkan langsung pada topik pelajaran kita, yaitu sekolahku bersih dan sehat. Tujuan dari pelajaran ini yang pertama nanti supaya anak-anak bisa memahami tentang jenis-jenis sampah, dampak serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, halo dilihat semua dulu, supaya anak-anak bisa membiasakan hidup bersih dan sehat dengan merawat diri sendiri dan alam lingkungan sekitar sebagai tempat berlangsungnya kehidupan kita manusia ya. Pertama-tama dari diri kita sendiri dulu, ya, mendisiplinkan diri, membiasakan diri untuk hidup sehat dan bersih. Baik, mari kita melihat video tentang sampah. Seperti apa sih jenis-jenis sampah itu? Sampah ya. Ayo kita kenali sampah dulu. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah
pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Ya. Organik dan Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, gantung, atau celengan. Dasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? sampah organik. Sampah yang berasal dari alam. Contoh, daun, ranting,
sisa-sisa makanan. Apa lagi? Buah-buahan. Buah apa lagi? Tadi kotoran ya, binatang. Oke, paham ya? Itu sampah organik. Kalau dikelola dengan baik, maka tadi bisa dijadikan apa? Organik alam. Bisa dijadikan kompos. Apa itu kompos? Dijadikan pupuk apa? Pupuk tanaman. Pintar. Baik, yang kedua sampah apa tadi? Ini sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Ya, sampah-sampah yang tidak mudah terurai ya. Ya, yang berasal dari ya hasil buatan manusia, misalnya dari plastik, apalagi botol, kaleng-kaleng, bekas ban karet. Ya, pintar. Oke. Lalu yang ketiga apa tadi? B3. Apa itu B3 singkatannya? Bahan berbahaya beracun. Ya, bahan beracun berbahaya ya, bahan berbahaya beracun ya, sama. Nah, apa tadi contohnya? Kayak yang bahannya mudah meledak. Apa misalnya? Baygon, nuklir, Besi, baterai. seng, Ya. aki. Oke, pintar anak-anak. Baik, untuk lebih jelas, untuk lebih jelas, mari kita mengenali jenis-jenis sampah ini di lingkungan sekolah kita. Sambil tugasnya tidak hanya kita berkeliling mengenali jenis-jenis sampah organik, sampah anorganik, kemudian sampah B3 kita temukan, dan juga kita nanti anak-anak sambil memisahkan apa saja sih sampah organik. Kita pisahkan di tempat sampahnya khusus, tidak dicampur, tidak digabung, supaya penanganannya itu lebih tepat. Kalau dicampur apa yang terjadi? Berbahaya juga kan? Apa dampaknya anak-anak? Kalau sampah tidak dikelola dengan baik apa? Akan mengakibatkan apa? Merusak lingkungan, apalagi menimbulkan bau yang tidak sedap, sarang nyamuk, menimbulkan berbagai macam penyakit. Iya, pintar. Kalau di perkotaan sampah menumpuk, kalau datang hujan maka akan terjadi banjir. Sampah selalu di mana-mana. Baik anak-anak, jadi tujuannya supaya selain kalian bisa memahami tentang jenis-jenis sampah dan bisa mengelola sampah itu dengan tepat, ya, maka juga akan membawa kesehatan, keselamatan untuk keberlangsungan hidup kita di lingkungan sekitar kita ya. Mari sekarang kita bersiap-siap dengan segala perangkat kerja. Nanti ada cuci tangan ya, jangan khawatir karena kita harus selalu membiasakan merawat kesehatannya dengan mencuci tangan. Kita bersiap-siap, kita di lapangan ya, sekitar lingkungan sekolah, membawa tong sampah, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Kalau yang B3 nanti ada khusus tempatnya. Ya. Oke anak-anak, sekarang kita sudah berada di lingkungan sekolah ya. Kita sudah berada tepatnya di pembiasaan untuk membuang sampah. Nah, sekarang kita melihat sekolah ternyata sudah menyediakan ada tong sampah anorganik dan ini tong sampah anorganik dan organik ya. Sekolah sudah memfasilitasi tong sampah, namun ternyata masih banyak anak-anak yang belum sadar ya mengelola sampah dengan baik, membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Sekarang anak-anak sambil kita belajar ya untuk memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Halo, siap ya? Jangan takut kotor. Kalau bersih, kalau mau sehat jangan takut kotor. Nanti kita akan bersihkan tangan kita pakai sabun ya. Oke, sekarang ayo kita pisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Ayo anak-anak. Yang sampah B3 tadi juga mana tempatnya? Ini dia. Ah, silahkan. Ayo tempat Itu bahaya, B3. Ayo yang anorganik, ayo cepat-cepat kita kerja yuk. Ayo kita pungut yuk, kita pungut yuk. Pungut. Cabai 3. Ini sampah anorganik artinya sampah basah. Ini sampah anorganik artinya sampah kering. Ayo kita pungut, ayo. Silahkan pungut sampahnya ya. Ini masih
Ayo pungut yang B3, ada yang B3 ya silakan. B3 sini. B3 silakan. Ayo. Ya. Ini B3. Ya. Wah, Ayo, maju. B3, silakan. Ini sampah. Ayo. B3 di sini. B3 ya, B3. Oke. Apa nih Bang sampah sini? Oke, silahkan dipungut dulu. Kita pisahkan dulu ya. Ayo pungut dulu, ayo pungut. Bukan kan, Bu? Setelah dipisah nanti kita. Kalian bukan kan? Kaleng juga termasuk B3. Ayo, ayo. Ya, aku punya bukan harta karun. Ayo, ayo semuanya. Ayo cepat. Kalian kesian itu. Yeay. Nah, sampah. Mana daun? Video jangan. Itu sampah-sampah daun kumpulkan di bawah pohon. Sampah daun kumpulkan di bawah pohon. Ini sampah apa tadi namanya? Ini sampah berbahaya ya, harus dipisah dari sampah organik dan anorganik. Oke, ayo kita cari lagi di sekeliling lainnya. Sampah apa nih anak-anak? Sampah mana sampah organik apa di sini yang disebut sampah organik? Apa sampah organik tadi? Sampah daun. Ya. Ayo. Oke, yang cewek-cewek sini. Kita cari sampah anorganik lagi. Ayo. Udah? Masih semangat? Oke, anak-anak, tadi kita sudah berkeliling di lingkungan sekolah ya, mengamati dan sambil juga kita mengetahui sambil memahami jenis-jenis sampah serta pengolahan sampah yang ke depan. Ada berapa jenis sampah tadi? 1. Organik, dan B3. Nah, anak-anak dapat dibayangkan tadi kalau semua sampah itu digabung maka akan menimbulkan pencemaran udara, menimbulkan apa? Mengakibatkan bau. Apalagi coba anak-anak dapat sampah nih. Nih. Sampah plastik sulit terurai, kemudian mengancam kelestarian alam baik di sungai, di laut, ya, di tanah, kemudian merusak ekosistem tanah, kemudian juga merusak rantai makanan kita. Bagaimana bisa tumbuh subur kalau semua lahan kita, tanah kita itu semuanya sampah. Nah, bagaimana ya? Tidak bisa tumbuh subur dengan baik juga tanaman kita, juga bisa pertumbuhan kita terhambat ya anak-anak, lalu menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Nah, sekarang selain sampah itu mempunyai dampak, tapi juga ada manfaatnya. Tadi apa? Sebagai pupuk organik tanaman, sebagai sumber humus, kemudian
Kemudian kalau didaur ulang dengan tepat bisa juga menghasilkan sesuatu yang menarik, yang menghasilkan, yang kreatif ya. Misalnya, nah seperti ini anak-anak yang kalian buat ini berasal juga dari sampah-sampah plastik. Jika diolah dengan baik juga akan membawa manfaat yang baik, punya nilai ekonomi juga ya. Nah, tidak hanya sebagai seni rupa pajangan ya, tetapi juga dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi bila dikelola dengan baik. Baik anak-anak, sekarang aksi kita yang terakhir adalah membuat. Nah, kalian anak-anak mau membuat apa? Sebagai hasil akhir dari prolog kita hari ini, mau menyampaikan pesan kepada orang-orang, kepada masyarakat, kepada lingkungan warga sekolah, bagaimana caranya supaya warga sekolah, ya teman-teman, bisa menerapkan, bisa menerapkan atau membiasakan hidup bersih dan sehat di sekolah. Dengan cara apa? Misalnya, melakukan apa? Ya, dengan cara membuat poster. Apa lagi? Bisa lewat punya HP di rumah? Apa? Bisa ya? Bisa lewat video juga, buat konten-konten yang isinya supaya mengingatkan, menyadarkan orang-orang di sekitar kita pentingnya untuk menjaga kelestarian alam, kesehatan di lingkungan. Perlu kan? Perlu ya. Nah, sekarang silahkan anak-anak siapkan bahannya. Ini sudah ibu siapkan media, tinggal anak-anak melengkapi sesuai yang sudah ibu tugaskan. Kalian buat bentuknya seperti apa? Boleh bertanya ya? Bisa saja berupa tulisan dan gambar. Gambar kok, Bu? Gambar. Oh, gambar. Nggak usah lama. Gambar. Beli. Ayo. Ini apa? Jelek. Ini hanya sebatas contoh ya. Kalian boleh mengembangkan yang lebih menarik lagi ya. Itu hanya sebatas contoh. Silakan anak-anak buat yang lebih bagus lagi. Anak-anak lebih hebat lagi. Ibu yakin anak-anak bisa. Oke, anak. Ayo. Ada pensil warnanya kan? Nah, silakan dikeluarkan. Ya. Nah, bagaimana anak-anak sudah selesai semuanya ya? Oke, ada yang sudah? Siapa angkat tangan? Oke, untuk mempersingkat waktu kita beri kepada teman-teman yang sudah selesai, silakan di depan untuk mempresentasikan hasil posternya. Silakan. Ayo dibawa gambarnya. Ayo. Ya, silakan maju. Siapa lagi? Oke, ayo. Oke, silakan ditampilkan hasil posternya dengan penuh rasa percaya diri bahwa kamu bisa menghasilkan gagasan, ide yang kreatif, yang menarik. Silakan yang lain, ayo dilihat teman-teman ya. Nah, silakan. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman, kami akan membacakan hasil poster kami. Saya telah menggambarkan sampah organik dan sampah anorganik. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan bersih dan terhindar dari penyakit. Bersih itu indah, maka kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah. Oke, terima kasih. Bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk Amela. Ya, siapa lagi? Silakan. Nah, ayo silakan, nggak usah takut. Ayo, harus berani. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan membacakan poster ini.
Ya, silakan. Gambar apa itu ya? Gambar tong sampah. Oke, terus apa lagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Di sini ada 3 tong sampah. Ada tong sampah apa saja? Coba dilihatkan. Anorganik. Mana yang anorganik mana? Oke, ayo dilihatkan. Ya, apa lagi? Ya. Kawan budi kita. Selamat pagi teman-teman, saya akan membuatkan poster saya. Saya menggambar tong sampah. Tong sampahnya 3. Yang pertama anorganik, kedua organik, ketiga B3. Sudah paham apa itu organik, anorganik dan B3? Sudah. Oke. Selamat pagi teman-teman, saya akan membacakan hasil poster kami. Buanglah sampah pada tempatnya. SDN 25 tahun. Tepuk salut dulu, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Salut sekali, silakan duduk. Oke, terima kasih. Ya, bisa. Baik, silakan duduk. Iya, sama. Kita sudah kasih. Anak-anak, kita tadi sudah mempresentasikan ya dan melakukan aksi nyata tadi lewat cyberlink di sekolah, kemudian membuat poster bersama. Sekarang mari kita merefleksikan apakah anak-anak semuanya sudah memahami jenis-jenis sampah? Apa saja tadi? Ada sampah organik, anorganik, dan B3. Nah, anak-anak, bagaimana cara mengumpulkan sampah itu, mengolah sampah? Kita harus memilahnya dengan tepat, dengan benar supaya bisa teratasi dengan baik juga ya. Kemudian, apakah kalian sudah bisa membedakan sampah organik dan anorganik? Sudah ya. Kemudian kalian juga sudah membuat hasil karya yang orisinal berupa poster. Itu bagus sekali tadi. Itu nanti bisa ditempel ya di mading sebagai bentuk hasil karya nyata bahwa anak-anak sudah melakukan aksi nyata dan juga poster mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa menjaga dan merawat lingkungan sekolah kita dengan baik. Masih banyak lagi. Kalau ke sekolah lebih baik menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki atau bersepeda supaya sehat. Kalau menggunakan banyak kendaraan itu akan menimbulkan polusi udara ya. Baik anak-anak, jadi proyek kita pada P5 tentang gaya hidup berkelanjutan, topik sekolah bersih dan sehat, kita sudah menghasilkan produk yaitu berupa konten kampanye anti sampah berupa poster. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan Kimberly. Ayo kita berdoa. Ayo ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, hari ini tugas-tugas kami sudah selesai dan kami akan kembali ke kelas kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan.